Sambil menunggu kedatangan semua para pemain yang akan berkumpul pada tanggal 26 Mei ini, admin akan mengajak Anda sejenak untuk melihat bagaimana perkembangan Setan Merah yang akan berlaga ke Malaysia, yang dimana hal itu jatuh pada 28 Mei 2025 akan menjadi hari pertandingan antara ASEAN All Stars melawan Manchester United di Malaysia di Stadion Bukit Jalil. Namun anehnya, hingga sampai saat ini masih belum ada tanda-tanda jika pertandingan itu akan meriah, malah adanya sepi dan adem ayem. Hal itu terjadi karena tiket pertandingannya belum sold out semua dan nampaknya mengingat Setan Merah yang kalau di final Europa League melawan Spurs kemarin justru membuat tiket semakin sulit laku karena nasib MU musim ini terbilang hancur-hancuran, hampir selalu kalah dalam setiap laganya, bahkan rencana untuk menggunakan gelar juara untuk masuk ke Liga Champions musim depan kian pupus karena Tottenham Hotspur berhasil menghancurkan Setan Merah di partai final Europa League. Sebuah kekalahan yang membuat Manchester United makin ngenes pada musim ini. Dengan apa yang telah dialami oleh Manchester United saat ini, jelas hal itu memberikan dampak besar bagi pertandingan tur yang akan digelar di Kuala Lumpur. Terdapat beberapa fans yang tidak jadi datang karena berbagai macam alasan. Apakah alasan itu benar atau tidak? Ataukah karena Setan Merah terus mengalami kekalahan dan bernasib ngenes sehingga membuat pertandingan antara Asian All Stars versus MU kian sepi penonton? Lantas menarik untuk disimak dan bagaimanakah jalan cerita Setan Merah klub besar tapi sepi peminat sehingga AFF dan Malaysia kapok undang MU lagi? Untuk itu mari kita bahas bersama-sama. Ya, ngenes dan ngenes, mungkin itulah sebuah kata yang bisa diungkapkan kepada Manchester United pada musim ini. Karena kita tahu sendiri bagaimana performa mereka yang sangat mengecewakan, udah ganti semuanya tetapi tetap sering mengalami kekalahan. Kekalahan dan kekalahan yang terus diterima pada ajang Premier League, kekalahan yang paling sering mereka alami hingga pekan ke-37 tercatat Setan Merah telah mengalami 18 kali kekalahan. Bagaimana bisa? Ini terbesar loh, mana dulunya MU yang jago selalu ada di Liga Champions. Ini bermain di liganya aja susah, bahkan buruknya lagi dalam 5 pertandingan terakhir, Manchester United tidak pernah menang sama sekali, mereka mengalami 4 kekalahan beruntun dan sekali imbang. Sebuah hasil yang membuat asuhan Ruben Amorim tersebut berada di peringkat 16 klasemen sementara. Sebuah klasemen dengan posisi yang tidak pantas jika melihat klub sebesar Manchester United berada di sana. Ini bukan menjelek-jelekan MU ya, tapi itu adalah kenyataan. Ya, dengan apa yang telah kita bicarakan tadi, jika Manchester United tidak pernah menang dalam 5 kali pertandingan di Liga Inggris, namun menurut kabar yang beredar, jika Setan Merah ingin fokus dengan final yang tersaji di Europa League antara Manchester United versus Tottenham Hotspur. Rencananya final itu harus dimenangkan, selain memenangkan pertandingan di final untuk meraih trofi, dan pemenang juara Europa League akan mendapatkan 1 tiket langsung ke Liga Champions pada musim depan. Jadi intinya Amorim mengorbankan anak asuhnya yang memang berada di papan tengah klasemen Liga Inggris dan tak bisa mengejar 10 besar. Intinya musim ini MU bermain jatuh-jatuhan di Premier League. Sedangkan fokus Amorim saat itu sebelum dikalahkan oleh Hotspur adalah memenangkan Europa League. Tapi sangat disayangkan, rela berkorban acuh tak acuh meninggalkan Liga tetapi tetap kalah di partai final setelah Tottenham Hotspur mengalahkan Manchester United di partai puncak. Spurs menang 1-0 atas Setan Merah 1. Dan satu-satunya gol untuk mengunci gelar juara Spurs dicetak oleh pemain mereka yakni Brennan Johnson. Pemain 23 tahun tersebut berhasil mengalahkan kelengahan para pemain belakang MU sehingga Andre Onana tak mampu menghalaunya.
Ya, apa yang telah dialami oleh Manchester United dengan sangat ingin merencanakan untuk memenangkan gelar juara dan mengambil satu tiket Liga Champion di musim depan kian pupus, dan kekalahan tersebut justru membuat MU semakin kacau dan ngenes. Apalagi saat ini berada di papan bawah klasemen Premier League, mereka kembali puasa gelar di musim ini. Selain itu, Manchester United tidak akan bermain di kompetisi elite Eropa pada musim depan. Tentunya hal ini membuat malapetaka. Yang pastinya belum pernah dibayangkan sebelumnya, bagaimana bisa tim sekelas Manchester United berada di posisi tersebut, dan kekalahan yang terus menimpa bukan hanya menyakitkan bagi para pemain staf pelatih, bahkan juga supporter MU yang terus mengeluhkan kekalahan demi kekalahan yang terjadi, seakan tak percaya jika klub besar ini menjadi bulan-bulan nanti Premier League. Ya, dengan kekalahan demi kekalahan yang terus menghantui Manchester United, kali ini akan ada satu pertandingan lagi yang akan dimainkan oleh Setan Merah, yakni melawan Aston Villa, suatu pertandingan penting bagi mereka untuk memperbaiki klasmen dan memecahkan kebutuhan rekor terkalahkan. Dan jika memenangkan pertandingan melawan Aston Villa, maka Setan Merah akan berada di posisi ke-14, dan itu pun jika Wolves dan West Ham mengalami kekalahan. Dan bahkan juga sebaliknya, peringkat klasemen MU akan turun jika mereka tetap kalah. Tetapi intinya, sebagai klub yang besar, Manchester United tidak bisa mengubah timnya ke papan atas karena berada di papan bawah klasemen yang jauh dari klub-klub besar lainnya yang hanya selisih beberapa poin saja. Padahal di sana sudah terdapat beberapa pemain-pemain yang bersinar untuk timnasnya, seperti Bruno Fernandes di timnas Portugal, Harry Maguire di timnas Inggris, Onana Kamerun, Casemiro Brazil, Garnacho timnas Argentina, dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana bisa mereka begitu bapuk di Manchester United? Ada apa dengan MU? Ya, kegagalan demi kegagalan yang ditorehkan oleh Manchester United akhirnya berdampak keburukan, di mana salah satunya pada laga mereka saat melawan Asian All-Star pada akhir bulan ini. Di mana dampaknya yang dimaksud adalah soal banyaknya fans yang tiba-tiba memilih untuk tidak jadi menonton pertandingan alias membatalkan tiket yang sudah dibeli. Buktinya mereka sampai menjual tiket kepada fans lain yang membutuhkan. Hal ini yang dilontarkan langsung oleh akun resmi fans Manchester United yang tidak jadi menonton dengan alasan yang mendadak dan tertuliskan bentrok dengan pekerjaan. Apakah itu betul atau tidak? Kami juga belum mengetahuinya. Yang jelas banyak yang memprediksi bahwa fans yang membatalkan menjual tiketnya dikarenakan karena bapuknya MU yang terus mengalami kekalahan ditambah para pemain Asian All-Stars yang hanya dihiasi bukan dengan pemain bintangnya. Sebuah hal yang membuat fans yang akan menonton laga tersebut menjadi malas tidak bersemangat. Ya, dengan maraknya fans yang menjual tiketnya kembali membuat panitia seperti AFF dan Malaysia kebingungan karena jika itu terus terjadi, maka pertandingan antara Manchester United dan Asian All-Star akan berlangsung sepi. Apalagi hal itu ditambah dengan adanya tiket yang tidak semuanya habis. Berdasarkan update terbaru, tiket yang terjual habis cuma 2 sektor saja, itu pun sektor yang paling murah. Sementara sektor yang lebih mahal belum sold out semuanya. Hal ini jelas sangat berbeda dengan apa yang telah dilakukan oleh PSSI ketika saat pertandingan Timnas Indonesia kontra Cina yang telah habis terjual dalam sekejap saja. Tidak membutuhkan beberapa waktu yang lama, tiket pertandingan antara Indonesia versus China langsung ludes. Satu hal ini menjadi sebuah kebingungan bagi negara tetangga bagaimana bisa negara yang mempunyai ranking FIFA rendah mampu menarik minat penonton berbondong-bondong untuk menontonnya sehingga akan disiarkan di 149 negara di dunia. Gokil bukan? Ya, tidak hanya soal Manchester United dengan bapuknya membuat supporter fans malas untuk menontonnya, hal ini juga mengakibatkan dengan jadwal yang telah disusun oleh AFF yang dirasa tidak tepat waktunya.
karena kita ketahui pada 28 Mei nanti, kebanyakan para pemain pastinya akan difokuskan untuk membela tim nasional masing-masing, dan kebetulan hal itu juga dilakukan oleh timnas Malaysia, karena sebentar lagi mereka akan bermain melawan Vietnam. Namun sebelum melawan Vietnam, Harimau Malaya bertekad untuk melawan Cape Verde pada tanggal 29 Mei ini. Mungkin dengan jadwal yang berbentrokan ini, ada beberapa fans yang memilih untuk menonton timnas Malaysia ketimbang menonton ASEAN All Stars dan MU. Hal ini berbeda dengan Indonesia. Jika timnas Indonesia mengadakan pertandingan, maka jadwalnya hampir selalu tepat. Contohnya yang terjadi pada beberapa tahun yang lalu setelah tim seperti Chelsea, Arsenal hingga Liverpool berkunjung ke Indonesia. Waktu itu pertandingan sangat meriah dan antusias dipadati oleh full fans. Karena pada pertandingan itu terjadi pada bulan Juli, selain tidak adanya FIFA Matchday daripada bulan-bulan tersebut cocok bagi tim untuk melakukan tur pramusim. Ya, dengan apa yang telah terjadi, mari kita doakan saja. Semoga pertandingan antara ASEAN All Stars melawan Manchester United bisa meriah pada tanggal 28 Mei nanti. Dan semoga saja pada pertandingan pamungkas terakhir Manchester United bisa menggunakan pertandingan penutupnya melawan Aston Villa dan membuktikan jika setan merah masih layak untuk ditonton.